Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Itjen yang senantiasa dirahmati Allah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW. Menjelang berbuka puasa, seperti biasa nih, saya Desi Haryati dari Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyapa sobat religi Itjen yang ada di rumah untuk menyampaikan sebuah tausiah yang sangat-sangat menarik dalam program unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Oase Ramadan. Daripada gibah, mending cari berkah. Nah, kita akan menyimak penyampaian materi dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Tausiahnya seperti apa ya? Pasti penasaran bukan? Oke, mari kita simak penyampaian tausiah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, sekaligus juga selamat untuk menjalankan proses pembelajaran pada madrasah Ramadan. Ramadan ini layak disebut sebagai sebuah madrasah, disebut sebagai sebuah proses pembelajaran. Karena sungguhnya pada Ramadan ini ada tujuan yang jelas yang akan dicapai melalui sebuah proses pembelajaran. Nah, tujuan itu nyata pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu dan orang-orang sebelum kamu berpuasa, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi jelas sekali bahwa di Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah ini adalah proses bagaimana menuju pada terwujudnya pribadi-pribadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu bagaimana cara agar kita bisa mencapai tujuan tersebut? Madrasah Ramadan telah memiliki metode yang teruji, sebuah metode yang sangat baik sekali, dan sampai sekarang pun metode ini digunakan pada proses pembelajaran modern. Metode itu adalah pembiasaan. Di Ramadan kita dibiasakan untuk menahan diri dari makan, kemudian minum, lalu juga menahan syahwat seksual. Selain itu juga kita dibiasakan untuk bagaimana menahan organ tubuh kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga tangan dan kaki kita supaya terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilarang. Ini semata-mata untuk melatih kita agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengendalikan diri, menahan dari segala larangannya. Tidak luput di Ramadan ini, kita juga dibiasakan untuk
senantiasa meningkatkan amalan-amalan fardu, juga amalan-amalan sunnah dalam rangka membiasakan supaya kita setelah Ramadan nanti terbiasa untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa model pembelajaran yang ada pada Madrasah Ramadan. Namun sebagai sebuah proses pembelajaran, ya, selayaknya madrasah, selayaknya sekolah, pada Ramadan juga ada faktor-faktor kegagalan. Siswa Madrasah Ramadan ada juga yang tidak lulus, ada juga yang drop out, ada juga yang putus sekolah misalnya. Nah, mereka yang drop out, mereka yang putus sekolah, ini dalam kategori yang dibuat oleh Al-Ghazali, itu disebut sebagai Shaumul Am, yaitu mereka yang berpuasa dengan standar puasanya orang-orang awam. Mereka hanya menahan diri dari makan dan minum, juga syahwat seksual. Namun pada faktor atau pada aspek bagaimana menjaga diri dari segala perbuatan maksiat, mereka masih menjalankannya. Mereka belum mampu untuk menahan diri, untuk menjaga supaya terhindar dari maksiat. Nah, di antara yang gagal tentu ada yang berhasil. Nah, mereka yang berhasil ini adalah hamba-hamba Allah yang mampu selain menahan diri dari makan, minum, hasrat seksual, juga menjaga organ tubuhnya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga tangan dan kakinya dan organ tubuhnya yang lain supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, ini adalah bagian dari siswa Madrasah Ramadan yang berhasil dalam mencapai tujuan puasa Ramadan itu sendiri. Dan di antara yang berhasil, ada yang bisa lulus dengan predikat kumlut. Nah, yang predikat kumlut ini dalam kategori yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai Shaumul Khawasul Khawas, yaitu mereka yang mampu untuk menahan diri dari makan, minum, hasrat seksual, menjaga organnya dari perbuatan maksiat, juga menata hatinya, menjaga hatinya supaya tidak terkotori oleh penyakit-penyakit hati, tidak terkotori oleh ambisi-ambisi yang berlebihan, hasrat yang berlebihan, yang justru akan menjerumuskan pada perbuatan tercela. Nah, jika kita mampu sebagai hamba Allah yang beriman menjalankan puasa yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai Shaumul Khawas dan Shaumul Khawasul Khawas, insya Allah tujuan daripada puasa Ramadan membentuk hamba-hamba yang bertakwa kita akan bisa capai melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya hamba-hamba Allah yang beriman dapat menjalankan Ramadan ini dan memanfaatkannya sebagai penempa diri, sebagai media belajar, media berlatih untuk membiasakan diri menjaga dari segala yang dilarang dan meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih setelah mendengar tausiah dari Ustadz kita? Menarik bukan? Iyalah, tentunya sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik selama di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Ular kobra katanya berbisa hari Senin, hari Selasa. Ikhlaskan niat dalam puasa, moga terhapus segala dosa.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.